Nah ini teman-teman coba lihat. Kalau tadi kita langsung ambil open naik, udah berapa kali kita rugi? Satu di sini, dua di sini, bahkan yang tiga di sini. Karena terburu-buru. Jadi nggak asal persilangan langsung open naik. Bisa jadi sih, emang persilangan bisa langsung naik bisa. Tapi kan nggak punya aturan baku. Pokok silang naik, nggak bisa begitu juga teman-teman. Harus ada konfirmasinya yang menggerakkan harga itu kemana gitu loh teman-teman. Valid atau tidak begitu. Alhamdulillah. Yo 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 yo. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf. Yo 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 yo. Selamat malam abang-abangku ya, menjelang malam ya. Ini habis maghrib. Teman-teman, terakhir saya buat video itu di 4 atau 5 hari yang lalu. Kebanyakan saya live streaming ya. Kalau teman-teman mengikuti channel saya live streaming terus, bahkan bisa sehari 3 kali ya, sesi pagi, sesi siang, sesi sore secara live. Dan saya membuat sekarang video ini yang offline, tidak live streaming ya, pengen buat aja gitu ya buat teman-teman, buat abang-abangku semuanya ya. Sebelum itu kita ngudut dulu bos. Biar otaknya fresh gitu. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi ya, buat teknik simple lagi ya. Sebetulnya teknik sudah saya banyak kasih ke teman-teman semuanya. Pakai yang teman-teman nyaman. Di live streaming ini untuk 3 hari atau 4 hari ini saya menggunakan Signal ya, dimana Signal itu saya berlangganan. Nah teman-teman kalau pengen download Signal yang seperti saya pakai, sudah saya sertakan tuh di deskripsi YouTube saya. Teman-teman tinggal daftar aja di situ ada Signal, tapi ada yang gratis dan yang berlangganan pastinya. Yang gratis itu cuma dapat 1 signal, tapi kalau yang berlangganan tuh dapat full signal. Itu juga Signal premium ini bisa di Android, bisa juga di website. Jadi bisa pakai laptop, bisa pakai Android. Jadi dia bisa downloadnya di Play Store dan juga bisa pakai iOS gitu teman-teman. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang Signal. Saya akan memberikan sebuah tutorial atau sebuah teknik, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kenapa sih ada yang tanya, kenapa sih Om banyak banget sih tekniknya gitu ya? Ya tiap orang beda-beda kan. Makanya saya memberikan banyak, nggak banyak juga sih menurut saya, nggak sampai 10 20 nggak juga sih menurut saya. Hanya 1 2 mungkin ya, 4 kali ya, 4 apa 5 gitu ya. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda kan stylenya. Mungkin dia cocok di teknik ini tapi nggak cocok di teknik ini, dia cocok nyaman pakai teknik ini. Maksud saya share itu gimana sih teman-teman nyamannya yang mana gitu loh, yang memberikan kenyamanan, memberikan profitable seperti itu ya teman-teman ya. Jujur kalau saya pribadi, saya indikator saya pakai gitu ya. Indikator itu hanya alat bantu. Lalu Signal yang saya gunakan juga alat bantu. Kenapa? Ya untuk memperkuat analisa saya. Karena semakin saya berumur, umur saya udah kepala 4, semakin saya berumur saya tidak mau terlalu banyak ribet gitu ya. Nggak mau terlalu banyak tekanan, karena saya sudah mendapatkan tekanan dari mertua dan istri gitu teman-teman ya. Nggak mau juga dapat tekanan juga pas saat saya trading begitu ya. Jadi saya mau cari yang simpel aja. Jadi saya pakai indikator atau tidak pakai indikator, pakai signal atau tidak pakai signal, ya saya bisa teman-teman. Tapi kan teman-teman tidak semuanya. Nah, itu dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan dedikasi yang tinggi, pengalaman, karena tidak bisa instan. Nah, saya memberikan tutorial, saya memberikan indikator itu, harapannya teman-teman itu bisa lebih konsisten. Begitu teman-teman ya, lebih terarah, jadi punya aturannya, punya rule-nya gitu ya. Dan semakin lama mentalnya semakin terbentuk. Nah, mental itu tidak ada rumusannya, teman-teman. Itu harus dilalui step by step ya, mengalir aja, nanti akan terbentuk begitu teman-teman. Tidak bisa langsung, gua langsung mentalnya baja, gua langsung bisa, nggak bisa teman-teman. Pelan-pelan aja. Dan yang kedua, trading itu pastinya membutuhkan biaya bos ya. Lu kan pasti deposit tuh kalau lu mau trading ya kan, butuh biaya ya. Pakailah biaya yang menurut lu siap kehilangan ya, karena kalau nggak siap kehilangan nantinya di saat tidak sesuai harapan dan ternyata hilang karena ekspektasi lu terlalu tinggi, lu kecewa bos. Akhirnya yang gue takutin lu nyalain orang lain gitu, padahal lu sudah tahu kan lu bisa dapet cuan, lu juga bisa mencret bos, bisa rugi gitu ya teman-teman ya. Oke, udah cukup kali bacotnya, sudah 5 menit ya. Langsung aja. Oke. Nah, ini dia teman-teman.
Kali ini gue akan pakai dua indikator, yaitu Donchian Channel dan Moving Average. Ini sinyal ini abaikan saja, ya, abaikan. Saya pakai sinyal ini di live streaming. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung di live streaming saya, ya diklik subscribe, loncengnya juga dinyalain. Jadi pas saya live streaming, teman-teman dapat notifikasinya seperti itu. Oke, abaikan saja sinyal ini. Kita akan pakai Donchian Channel dan Moving Average. Di sini saya akan hapus ya teman-teman ya. Kita akan pakai time frame di 1 menit. Kita akan pakai time frame di 1 menit. Di sini saya pakai akun live aja langsung, nggak pakai akun demo. Biasanya saya backtest dulu gitu ya. Tapi untuk strategi ini menurut saya pasti bisa lah. Pasti teman-teman bisa. Sangat-sangat simple dan saya buat sebaku mungkin. Maksud sebaku mungkin itu teman-teman harus disiplin terhadap aturan yang nanti saya jelaskan ya. Oke ya. Pertama, kita pakai time frame di 1 menit. Lalu kita pilih indikator yang gambar satelit ini, kita pilih Donchian Channel. Settingannya default aja 20, tidak usah kita rubah-rubah ya teman-teman ya. Nah, ini kita besarkan aja. Untuk warnanya kalau saya diganti warna emas di sini. Kemudian kita pilih Moving Average. Di sini kita ganti 5 teman-teman. Kita pakai TMA ya. Untuk warna kalau saya kasih warna biru, di sini saya tebalkan biar kelihatan lebih jelas. Sudah ya. Seperti itu. Udah jelas ya. Donchian Channel settingan 20 sama Moving Average tema settingan 5 ya. Oke, sudah hanya dua ini saja. Nah, di saat kita sudah tahu nih indikator yang mau kita pasang sudah nih. Untuk entry-nya bagaimana? Ntar dulu teman-teman. Jangan buru-buru langsung entry. Pertama adalah lu siapin dulu nih resiko trading. Nah, resiko trading ini kan sudah saya kasih juga tuh di deskripsi YouTube saya. Kalau teman-teman mau pakai silakan download. Aturannya seperti apa sudah saya jelaskan seringkali di video-video sebelumnya, mau di live streaming, mau yang bukan live streaming, itu saya jelaskan. Teman-teman kalau memang serius ya lihat aja lagi. Nah, di sini disesuaikan dengan modal-modalnya. Modal dibutuhkan kalau modal kecil itu 560.000 udah nggak bisa dotak-atik, nggak bisa 200.000 ya, karena udah saya atur seperti ini, minimal 560.000 dalam bentuk rupiah. Kalau bentuk dolar segini, lalu ada modal moderat, dan seterusnya. Nah, ini risk trade yang saya buat. Sebetulnya teman-teman, untuk risk trade itu adalah kita bisa buat secara gelondongan. Misalnya gue siap rugi 500.000 nih. Nah, siap rugi 500.000. 500.000 ini lo mau pakai seperti apa? Mau pakai seperti saya, misalnya seperti ini juga boleh. Tapi yang umumnya ada juga kompensasi gitu ya. Misalnya dari 14.000, lalu nanti 25.000, dan seterusnya gitu ya. Sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tapi yang penting adalah total nominalnya berapa yang lo siap resikokan. Itu paling penting itu ya. Lo mau pakai gaya nungging, lo mau pakai gaya dada, lo mau pakai gaya bebek gitu, bebas. Tapi intinya ujungnya apa gitu maksud saya ya. Ujungnya adalah berapa resiko yang siap lo tanggung ya. Mau 500.000 atau 1 juta, lo mau pakai kompensasi silakan, lo mau pakai seperti gue kompensasi semi kompensasi silakan, lo mau pakai compounding silakan. Tapi adalah intinya berapa total yang siap lo kehilangan. Itu dulu, karena saya sudah selalu bilang resiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan ya bosku ya. Oke, nah di sini banyak banget tuh sudah gue buat tuh ya. Lu tinggal download aja, lu sesuaikan yang tipe-tipenya gitu ya. Oke, sekarang yang gampang aja dah ya. Kita pakai yang kompensasi lah. Gue mulai dari $10 ya. $10. Jadi nanti kalau rugi ke $25, nanti kalau rugi terus ke berapa gitu ya. Entah 10 ke 20, pokok totalnya berapa gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, gini aturannya ya. Nanti akan saya jelaskan deh. Saya akan entry-nya, setelah entry dulu baru saya jelaskan. Kalau saya jelaskan dulu, nanti takutnya teman-teman malah bingung gitu ya. Nah, ini dia teman-teman, saya ambil posisi turun ya, dan siapkan stop loss-nya 3 kali. Siapkan stop loss-nya 3 kali ya. Perhatikan, nanti rata-rata di 1, 2 atau 3 nanti ada yang nyangkut nih. Ya, nanti saya jelaskan. Kita akan pakai waktu yang ini ya, yang fix ya, yang berdasarkan waktu 18.25. Jangan yang pakai seperti ini. Kalau seperti ini nanti waktunya bisa nggak pas. Tapi kita pakai waktu yang fix ya, supaya berhentinya penutupannya sama. Ya, kita lihat aja dulu. Oke teman-teman, open pertama rugi nih ya.
Ini adalah peluru yang kedua, ya. Ini dengan strategi ini rata-rata di 3 kali, Nanti lihat aja teman-teman ya. Nah, di sini saya profit ya. Jadi open pertama tadi rugi, lalu open keduanya sudah meledak, sudah profit. Nah, di sini saya ambil open turun lagi. Ingat tadi saya bilang, siapkan pelurunya 3. Siapkan pelurunya 3 kali. Entah lu mau pakai misal dari $1, tapi $1 langsung ke $2, itu terserah. Ya, tergantung elunya deh, tergantung modal lu yang lu punya. Gitu ya. Tapi nanti saya jelaskan kenapa saya ambil open turun. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, umumnya seperti apa gitu ya. Pokoknya liatin aja dulu. Oke, 3, 2, 1, meledak. Nih, saya jelaskan dulu teman-teman ya. Pasti sudah tahu lah, persilangan. Persilangan doang umum ya kan, banyak lah di YouTube persilangan gitu ya. Tapi lu harus tahu dulu nih, karena tidak semua persilangan pasti menghasilkan untung. Kadang-kadang udah persilangan tapi tidak punya pakemnya. Pokoknya silang aja open naik, silang ke atas open naik, silang ke bawah open turun. Nggak seperti itu juga teman-teman. Lo harus punya aturan bakunya. Jadi gini, di saat ini kan udah mau persilangan nih ya. Doncian channel garis middle Doncian channel dengan garis tema 4 tema 5 ya, sudah persilangan. Nah, di sini candle merah ya. Nah, di sini bagusnya dia harus ada konfirmasi dulu candle hijau. Harus ada candle hijau dulu di sini, teman-teman. Ya, candle hijau dulu, baru candle merah. Baru kita ambil open turun. Nah, kayak seperti ini candle merah. Ya, turun nih candle merah. Lalu ini candle hijau, dia terkoreksi dulu. Lalu candle merah lagi, baru open turun. Nah, stop loss-nya 3 kali. Ya, stop loss-nya 3 kali. Entah nanti di SL1 meleset misalnya gitu, di SL2 meleset gitu ya, di SL3-nya biasanya meledak. Kalau enggak di SL1 meleset, di SL2-nya meledak. Begitu teman-teman. Ya. Cari yang persilangannya fresh, harus ada aturan bakunya. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Paham belum? Harusnya paham dong, masa nggak paham? Ini udah persilangan. Ya. Ini persilangan nih. Lihat nih, ini persilangan ya. Garis biru menyilang garis merah ya. Nah, di sini candle merah. Koreksi dulu dia candle hijau. Lalu candle merah baru lu open sebagai konfirmasinya. Habis jadi kalau dihitung adalah seperti ini. 1, 2 hijau, 3 merah. Jadi 1, 2, 3. 1 merah, 2 hijau, 3 merah, baru entry. Teman-teman. Paham? Cari yang baru fresh ya. Fresh. Fresh. Kalau masih 1, 2 gitu masih oke. Ya, masih oke. Paham ya? Teman-teman ya. Simpel, kita coba lagi nih teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita cari yang lain. Nah, ini teman-teman GB out ya, GB USD. Posisi sudah persilangan. Ya, sudah persilangan. Ya, di sini loh. Yang dilihat adalah di sini. Ini persilangan nih. Ya. Berarti kalau persilangan naik candle hijau, candle merah, candle hijau baru naik. Tapi di sini adalah candle merah. Candle merah, candle merah. Berarti kan nunggu, teman-teman. Jadi memang harus menunggu, teman-teman. Ya. Kita cari lagi yang lain. Nah, ini teman-teman coba Euro Jepang. Ini garis biru ya, sudah menabrak ya. Candle hijau, candle merah harus candle hijau, tapi ini candle merah. Berarti kan nunggu lagi ya. Sabar gitu. Jadi cari yang benar-benar valid begitu, teman-teman. Nah, ini persilangan. Candle hijau, candle merah. Ini harus candle hijaunya di atas. Ya, candle hijaunya di atas, teman-teman. Nah, kalau ini nanti jika potong ke bawah ya, berarti gimana? Dibalik, kayak tadi saya bilang. Ya, kita cari yang fix saja dulu. Nah, ini aja nih yang baru fresh nih, kelihatan fresh nih. Ya, kita tunggu nih. Nah, ini nih candle hijau di US Jepang. Perhatikan, ini sudah perpotongan ya.
Ini sudah perpotongan, garis middle, donca channel dengan garis biru. Ini warnanya saya rubah, ini harusnya di sini. Mana kok malah bottomnya sih? Middle-nya dong. Ininya merah. Udah persilangan? Hijau. Tunggu dia merah, baru hijau. Sebagai konfirmasi untuk open naik. Paham ya maksud teman-teman? Ya. Ini candlenya harus merah dulu, habis merah, baru hijau, baru kita ambil naik. Tapi kalau dia ternyata nih candlenya merah, tunggu hijau dulu, terus merah, baru open turun. Ada konfirmasinya. Jadi baku teman-teman ya. Kalau nggak baku, nantinya teman-teman bingung. Jadi asal silang open naik, silang bawah open turun, nggak gitu juga. Nah, nih, habis hijau, merah, tunggu konfirmasi di 1 menit ini candlenya apa. Kalau ini candlenya hijau, kita akan ambil naik. Ya. Masih belum teman-teman, lihat ini. Masih doji ya teman-teman ya, masih doji. Kita tunggu. Pergerakannya lambat banget ini. Udah, kita tunggu aja. Belum jelas teman-teman, kita ganti aset aja teman-teman ya. Kita ganti aset aja. Nah, ini aja teman-teman, USBRL kita lihat ya. Ini udah potongan. Kita lihat. Tunggu dia candle merah, baru hijau, baru open naik. Jadi aturannya baku ya, harus ada 3, 1, 2, 3. Kalau naik berarti hijau, merah, hijau. Kalau turun berarti merah, hijau, merah. Ya. Nah, ini sudah perpotongan di sini, teman-teman lihat. Nah, di situ. Tunggu dia candle merah, konfirmasinya hijau, baru open naik. Ya. Dan kita siapkan pelurunya 3 kali, teman-teman. Pelurunya 3 kali. Kalau ternyata naik, nggak apa salah. Yang penting kita sudah punya aturan baku, teman-teman ya. Punya aturan baku. Oke, ini teman-teman USBRL. Ingat, sudah aturannya. 1, hijau, merah. Kalau ini hijau, kita akan ambil naik, teman-teman. Ya. Tunggu konfirmasinya, ya. Kalau kita terburu-buru, nanti takutnya kasusnya seperti ini. Ini udah persilangan open naik, merah. Open naik lagi, merah lagi. Ya kan? Bisa jadi kan hanya tipuan. Naik, ternyata turun lagi dia. Makanya tunggu konfirmasinya di candle terakhir. Ya, kunciannya gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman coba lihat. Kalau tadi kita langsung ambil open naik, udah berapa kali kita rugi? 1 di sini, 2 di sini, bahkan yang 3 di sini. Karena terburu-buru. Jadi nggak asal persilangan langsung open naik. Bisa jadi sih emang persilangan langsung bisa langsung naik, bisa. Tapi kan nggak punya aturan baku, pokok silang naik, nggak bisa begitu juga, teman-teman. Harus ada konfirmasinya yang yang menggerakkan harga itu kemana gitu loh, teman-teman. Valid atau tidak begitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti gagal. Nunggu persilangannya yang garis biru menyilang garis emasnya lama lagi, kita cari yang lain ya. Nah, ini teman-teman lihat ya di sini ya. Di aset GBJPY. Dia sudah persilangan, ada konfirmasi ya. Lalu dia koreksi dulu, dia naik nih, 1 candle hijau. Lalu sebagai konfirmasi kedua untuk kita entry ke bawah adalah di sini. Nih di sini atau di sini. Ya, di sini pun kita masih untung nih dengan expire waktu 1 menit. Paham ya teman-teman? Nah, ini masih bisa nih kita pakai untuk open turun. Tunggu ini konfirmasi dulu, setelah itu koreksi dulu, mohon maaf. Setelah itu ada konfirmasi candle merah. Baru kita ambil turun. Jadi harus ada konfirmasinya dulu. Jadi ini yang fresh pertama, fresh kedua masih bisa kita pakai. Tapi kalau sudah ketiga gitu biasanya kurang valid. Jadi fresh yang pertama persilangan ini ya, ada konfirmasi tadi saya sudah jelaskan. Lalu konfirmasi berikutnya, koreksi dulu terus konfirmasi berikutnya baru kita entry ke bawah. Nah, ini fresh yang kedua nih.
fresh yang kedua ini adalah yang kedua gitu ya. Jadi fresh itu yang pertama dan kedua, yang ketiga sudah nggak pakai lagi gitu ya. Nah ini teman-teman, kita akan ambil open turun, sudah ada konfirmasinya candle merah nih. Ya, konfirmasinya candle merah, jebret ke bawah. $100 saya. Ingat ya, satu, konfirmasi pertama, konfirmasi kedua adalah koreksi ke atas, candle hijau. Konfirmasi ketiga adalah untuk entry-nya harus merah dulu. Ya. Dan yang tadi saya jelaskan adalah bisa di fresh persilangan yang pertama, yang kedua masih bisa dipakai, yang ketiga kalau mau pakai ya silakan, tapi kalau saran saya adalah fresh yang pertama dan yang kedua ini. Ya, teman-teman ya. Siapkan stop loss-nya sampai 3 kali. Mudah-mudahan di sini one shot. Kita lihat ya. One shot teman-teman. Ya. Udah paham tutorial yang sudah saya berikan? Silakan teman-teman praktekkan dulu bila mana memang nyaman. Memang untuk strategi yang saya berikan sekarang ini kita memang harus sabar menunggu momentumnya, persilangannya. Kita harus cari banyak aset seperti itu. Kadang-kadang yang seperti tadi di saat dia sudah persilangan tiba-tiba dia belum ada konfirmasi turun, makanya jangan terburu-buru gitu loh ya, jangan asal silang naik silang turun gitu, nanti kalau kejadiannya pas silang habis naik turun modar bos. Oke teman-teman, segitu dulu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Videonya terlalu panjang juga, udah 32 menit ya, nanti saya cepatkan tapi tidak akan mengurangi dari kasihan video saya. Dan sudah untuk 3629, biasakan teman-teman pakai jurnal trading ya, lalu nanti diakumulasi dalam satuan bulan, kelihatan di sini total profit berapa, total loss berapa, end of period-nya plus atau minus begitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Nah, kalau teman-teman ingin bergabung ke live streaming saya, silakan ya. Bye-bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.